Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai pembahasan mengenai fotosintesis. Ya, seperti yang diketahui bersama, dengan kata foto berarti foton, cahaya, sintesis berarti membuat. Dengan demikian, maka fotosintesis ini ada sesuatu yang dihasilkan. Apa dia? Yaitu energi dan glukosa yang diperlukan sangat oleh tumbuhan agar bisa bertahan hidup lebih lama. Oke, itu untuk prolog pertama mengenai kamu memahami dari kata fotosintesis. Untuk memperjelas mengenai fotosintesis, yaitu bahwasanya fotosintesis terbagi menjadi dua, yaitu reaksi terang, kemudian reaksi gelap. Reaksi terang ini memiliki dua fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Dan lebih lanjut, pada reaksi terang tersebut memiliki dua konten yang harus difahami dengan baik oleh kamu semuanya, bahwa terbagi atas menjadi aliran siklik dengan non-siklik. Ya, ada perbedaannya, yaitu pada aliran siklik itu terdapat fotosistem 1, artinya panjang gelombang yang digunakan adalah P700. Sedangkan non-siklik itu menggunakan kekuatan fotosistem 1 dan 2 sehingga menggunakan P680 kemudian P700. Otomatis hasilnya akan berbeda. Ketika hanya menggunakan fotosistem 1 yaitu P700 hanya menghasilkan ATP, sedangkan pada non-siklik dengan P680 dilanjutkan P700 maka hasilnya menjadi ATP dan ada NADPH. Oke, itu untuk memperjelas mengenai fotosintesis secara garis besar. Untuk memperdalam mengenai fotosintesis ini, maka ada soal-soal yang akan kita bahas ya. Untuk yang pertama adalah mengenai soal organ yang sangat berperan penting untuk fotosintesis, yang tidak lain adalah organ daun. Oke, seperti apa soalnya? Ini dia, nomor 1. Amati gambar penampang melintang daun berikut ini. Fungsi jaringan yang ditunjukkan pada nomor 1 dan 2 adalah, ketika kita ketemu soal ini, maka langsung difahami dengan baik organ pada daun tersebut, yaitu bagian-bagiannya, jaringan tentunya, karena seperti di tingkat organisasi kehidupan ya, dari sel kemudian jaringan, baru kumpulan dari jaringan tersebut maka akan menjadi organ. Tentunya ketika jadi organ daun maka ada jaringan yang ada di dalamnya. Jaringan yang paling atas kita lihat nih, ada jaringan epidermis. Tapi ternyata epidermis itu nggak hanya di bawah ya, ketemu juga di atasnya. Jadi ada epidermis atas, ada epidermis bawah. Kemudian bagian selanjutnya yang harus difahami adalah jaringan yang memiliki kandungan klorofilnya. Karena apa? Dengan mengetahui konten klorofil, maka disitulah letak di mana terjadinya fotosintesis. Di sini saya tuliskan yaitu ada jaringan palisade dan jaringan spons, ya. Kemudian organ-organ pada daun tersebut jaringannya dilengkapi tentunya dengan pengangkutan hasil fotosintesis tersebut, sehingga tentu kita akan temukan ada xilem dan floem. Nah, note-nya ketika membedakan fungsi keduanya gampang banget ngingetnya. Ketika ada kata floem berarti FF. So, fungsi dari floem adalah mengangkut dari hasil fotosintesis. Sehingga kebalikannya xilem berarti mengangkut air dan mineral ya. Jadi diingat ada FF, jadi fotosintesis diambil oleh si floem. Dengan demikian kalau kita menjawab di mana tempat terjadinya fotosintesis, tentu di sini kelihatan ya jelas, yaitu di jaringan nomor 1 dan 2 dengan urutan jaringan palisade dan spons ya. Itu mengenai salah satu contoh soal ya. Kita di sini adalah nomor soal 1
berangkat dari organ yang berfungsi pada fotosintesis. Baik, kita akan lanjut ke soal nomor 2. Kalau tadi tentang organ ya yang berfungsi untuk fotosintesis, sekarang percobaan apa sih yang biasanya dikeluarkan untuk soal di bab fotosintesis ini? Ternyata ada soal yang berkaitannya, yaitu pada percobaan Injehors ya. Satu lagi adalah percobaan Sachs. Nah, yang soal nomor 2 ini kita lihat nih ya. Percobaan siapa sih di antara Sachs sama Injehors tersebut? Dan ternyata ya, kita lihat nih bacaan soal dari nomor 2. Perhatikan gambar percobaan fotosintesis berikut ini. Oke. Kalau melihat gambar seperti ini, langsung saja kamu punya sense yang kuat kalau Injehors itu identiknya adalah hidrilla ya. Tapi kalau si percobaan Sachs identiknya adalah daun yang ditutup oleh aluminium foil. Itu kuncinya di situ. Ya, kuncinya di dua hal itu yang membedakan. Nah, ketika ngelihat gambar ini, udah otomatis tuh sense kamu dapet. Ternyata daunnya ditutupi oleh aluminium foil. Sehingga ini adalah si percobaan Sachs. Oke. Berarti kita harus tahu percobaan Sachs itu apa saja yang dilakukan. Yang pertama di sini adalah menutup area bagian daun, dan daunnya itu bukan dicopot ya dari atau dipetik dari pohonnya, tetapi tetap didiamkan di pohonnya. Namun sebagian area ya terserah saja ukurannya seperti yang kamu bisa lakukan di daun-daun yang ada di sekitar rumah. Itu ditutup dengan aluminium foil ya. Aluminium foil tersebut ditutup dengan rapat ya di area persis seperti yang ada di gambar. Kamu diamkan kurang lebih misalnya 2 sampai 3 hari. Diamkan saja ya. Nah, pada saat hari ketiganya kamu mau melakukan praktikum Sachs ini, maka otomatis baru kamu petik daunnya. Ketika daun tersebut kamu petik ya, maka kamu lakukan tahapan selanjutnya, yaitu ya memanaskan air ya. Ketika memanaskan air, maka dengan demikian daun bisa dimasukkan ke air tersebut. Kemudian cuci daunnya tersebut dengan Aquades. Selanjutnya adalah mencelupkan daun ke dalam alkohol 70% ya. Kemudian baru dilihat hasilnya, kamu angkat ya daun tersebut sehingga bisa kamu uji dengan menggunakan tetesan Lugol atau iodium. Disitulah percobaan Sachsnya akan terbukti. Apa yang harus dibuktikan nih? Namanya percobaan berarti kan harus membuktikan sesuatu, ya. Artinya di sini Sachs ternyata menginformasikan sesuatu hal yang penting, yaitu bahwasanya fotosintesis membutuhkan cahaya dan hasilnya adalah amilum. Oke, dengan demikian dari opsi A, B, C, D, E, manakah kesimpulan eksperimen tersebut? Oke, dari soal kan kelihatan ya, tidak ada disebutkan Sachs atau Injehors, Engelmann ya. Sehingga ketika ngelihat seperti ini langsung kamu sense-nya ke Sachs, otomatis jawaban yang tepatnya adalah B. Oke, itu adalah soal yang kedua mengenai fotosintesis. Untuk melanjutkan ke soal ketiga, jangan lupa klik subscribe and like and share. Oke, kita lanjut. Setelah kamu klik like, share, and subscribe tentunya, ini kita lihat soal yang ketiga tentang fotosintesis berkaitan tadi yang Ibu bilang di soal nomor 2. Nomor 2-nya adalah Sachs, nomor 3-nya ini adalah Injehors ya. Di soal yang ini juga sama, dilihat dengan baik gambar yang ditampilkan, dan ternyata sense kamu harus peka nih. Ternyata yang dilihat adalah hidrilla. Otomatis percobaan ini harus tahu apa saja yang dilakukan oleh si Injehors. Di Injehors ini kita harus piawai ya, membalikan dari tabungnya tersebut yang berisi dengan hidrilla, dan biasanya kamu melakukannya dengan dua kondisi berbeda, yaitu di tempat yang terang dan di tempat yang gelap. Karena apa? Karena itu tujuan dari si Injehors melakukan
pembuktian bahwasanya fotosintesis ya benar-benar membutuhkan cahaya dan CO2. Oke, berdasarkan percobaan tersebut dapat disimpulkan komponen yang terlibat pada proses fotosintesis adalah, nah berarti jawaban yang tepatnya adalah C, yaitu cahaya dan CO2. Lagi-lagi ibu tekankan harus peka. Ingat, kalau Injahos dia pakai sampelnya hidrilla, kalau saks tadi daun yang ditutup oleh aluminium foil. Oke, ini adalah soal yang terakhir. Ini adalah intisari ya, pada biasanya level SMA ini juga banyak soal yang keluar sampai dengan ujian-ujian tryout, bahwasanya Anda harus bisa membedakan mana yang reaksi terang dengan reaksi gelap. Kita perhatikan soal redaksinya. Proses fotosintesis merupakan rangkaian reaksi yang dapat dikelompokkan menjadi reaksi gelap dan reaksi terang. Pernyataan berikut ini yang menjelaskan proses fotosintesis dengan benar adalah: A. Reaksi gelap memanfaatkan energi cahaya untuk membentuk glukosa dan CO2 dari CO2. Yang B. Reaksi gelap menghasilkan O2 yang berasal dari pemecahan H2O. Yang C. Reaksi gelap berlangsung di grana, sedangkan terang berlangsung di stroma. Yang D. Hasil reaksi terang adalah oksigen, ATP, NADPH. Yang E. Reaksi terang disebut juga reaksi asimilasi karbon. Ayo, buat kamu yang sudah bisa membedakan reaksi terang dan gelap, pasti langsung bisa menjawab hal ini. Karena biasanya Bapak atau Ibu guru kamu di sekolah pasti diminta untuk membuat tabel ya, membedakan antara konsep reaksi terang dan gelap. Maka di sini Ibu tampilkan pembahasannya, konteks-konteks yang menjadi pembeda keduanya. Di antaranya tempatnya, terus cahayanya, sistemnya, prosesnya, ya, bahannya, kemudian produknya tuh apa. Sehingga Anda amati dengan baik tabel yang sudah Ibu tampilkan di depan ya. Apa saja yang tertera itulah yang membedakan antara terang dan gelap. Oke, dengan otomatis manakah jawaban yang tepat? Anda pasti sudah bisa menjawab antara A, B, C, D, dan E. Ya, oke. Ini adalah soal yang terakhir yang Ibu bahas untuk mengenai pembahasan reaksi terang dan reaksi gelap. Oke, sekian. Terima kasih untuk pembahasan dan penjelasan ya tentang fotosintesis. Semoga semuanya bisa jauh lebih paham tentang fotosintesis dan sukses semuanya untuk bisa memperoleh cita-cita yang diimpikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.